masyarakat anu saja. Macam saya pertama-tama itu saya bangun itu rumah adat. Kalau saya tidak silap 2006 Pak. Jadi karena adat kami di Sulawesi begitu, makanya saya mengambil kesimpulan sampaikan sama masyarakat pada waktu itu bahwa bagaimana kalau kita mengambil adat dari Sulawesi di sini, karena kita kan semua merata orang Sulawesi juga di sini. Nah, makanya itu tanpa bantuan dari pemerintah apapun, kami yang buat rumah pondok-pondok di situ baru ada bantuan dari pemerintah namanya PL waktu itu. Ya kami kerja sama lah pada waktu itu. Kami kerjasama buat itu jalan seminisasi, uangnya itu tidak ada orang yang bergaji, tidak ada. Swadaya aja Pak. Ya, swadaya. Jadi uangnya itu tadi, itulah kami belikan seng, belikan kayu buat sementara itu. Berapa tahun kemudian, ya ada sudah bantuan dari pemerintah, dari desa, buat itu rumah adat sampai sekarang. Ada sudah juga bantuan sedikit-sedikit dari kabupaten. Berarti adat atau kebiasaan atau ritual atau kebudayaan di sini itu memang sudah lama, tapi untuk rumah adatnya itu atau simbol itu memang belum lama ya sebenarnya. Atau memang sudah berapa tahun sudah yang lalu. Ada berapa tahun saja yang kami bikin pakai itu rumah adat itu, artinya rumah-rumah ya rumah biasa. oh ini Tahu sih Pak. Yang secara ritual itu termasuk ke dalam tradisi yang masih dilakukan secara turun-temurun. Mungkin menurut Bapak sampai sekarang tradisi apa yang masih dilakukan oleh masyarakat di sini, Pak? Masyarakat Bugis ya, Pak Wahyudi. Masyarakat Bugis di itu. Atau mungkin adat itu kami, kalau bahasa kami itu sudah 10. Tudang Ya, sudah 10. Tudang 10 namanya kalau kami Indreka. Nah, jadi kalau dianukan sama Melayunya itu ya duduk berkumpul lah. Duduk berkumpul. Ejaannya bagaimana? Tudang. Ya, sudah 10. Tudang Sipulung ya. Tudang Sipulung itu kegiatan apa itu Pak, Tudang Sipulung? Nah, itu kan kita adakan begitu, artinya untuk mensyukuri pendapatan petani di daerah Sebatik ini. Intinya syukuran lah ya, acara syukuran. syukuran. Karena masa kita mau mengambil hasil terus saja tanpa adanya kesyukuran. Makanya itu kami mengambil namanya Tudang Sipulung itu setiap tahunnya. Dulu sih setiap bulan 3. Setiap bulan 3? Ya, setiap tahunnya itu bulan 3. Cuma karena ada namanya COVID ini, ya disitulah makanya kadang di bulan 3, kadang di bulan 4. Tergantung kondisi Pak ya? Ya, tergantung dari kondisi saya. tapi itu apakah sudah menjadi kewajiban Pak kegiatan itu? Iya, karena kami anukan memang begitu, boleh dikata kalau tanpa kita lakukan begitu itu banyaklah yang kita khawatirkan. Kalau kita terus lalai pada setiap tahunnya itu. Nah, kami buat itu bukan bermakna harus ramai, harus apa. Cuma kalau memang ada apa namanya
ada dana sedikit dari masyarakat, ya kami bisa mengundang pejabat-pejabat apa semua. Nah, dana sedikit ya. Ya, tapi kalau memang tidak ada ya biasanya itu potong ayam saja Potong untuk ayam. orang-orang di sini Itu saja. ada dari pemerintah setempat, misalnya dari desa gitu ada apa? Ya biasa ada. Biasa. Tapi baru-baru ini ya alhamdulillah kita syukuri juga sudah berapa tahun yang lalu ini ya dapat kami mengundang bupati, gubernur, apa semua. Semacam pesta rakyat berarti Pak ya. Pesta rakyat. Itu apa tata caranya bagaimana Pak ya Tudang Sipulung itu? Prosesinya mungkin dari awalnya seperti apa saja yang dilakukan gitu untuk Ya tanya sama Pak Gapar itu. Nah sekarang masalah prosesinya. Ibu on frame tetap biar bagus. Nanti saya kirim YouTube-nya. Sebenarnya kalau acara adat yang ini kan dari dulu mungkin sudah dijelaskan bahwa awalnya kan hanya acara munculnya rumah adat itu tahun 2009. Ya. Kan dulu hanya pondok kecil, tempat masyarakat ritual berdoa, kumpul-kumpul. Nah, yang paling anunya kalau bahasa Bugisnya kan Tudang Sipulung, tapi kalau kami orang yang dekat itu cadok. Cadok itu berarti duduk. Ya, cadok Sipulung. Cadok Sipulung. Nah, kalau Bugisnya kan Tudang, kalau kami orang yang dekat ya cadok Sipulung. Nah, ritualnya begini, kan kegiatan ini bentuk kesyukuran. Ya. Nah, ada proses-proses ritual yang dilakukannya, ada bahasanya berdoa. Nah, setelah ada ritual doanya, ya kita macam makan berkumpul lah sama keluarga semua. Dimulai dari berdoa berarti ya. Iya. Ada ya doa ya kita. Doa. Bentuk kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang melimpahkan rahmatnya kepada kita. Itu berapa lama acaranya? Biasanya tergantung dari schedule acara. Biasanya dimulai dari jam 12 siang atau? Enggak, kami biasanya mulainya paling kan jam 9. Kami tergantung kepada tamu undangan yang Jam 9 pagi itu. Ya. Berarti memang dia di sebuah tenda besar gitu. Ya, ada panggung tenda, gitu. Ada rumah adat, ada ya. Oh di rumah adat ya. Ada panggung di situ Ya, berarti. ada panggung. Ada kegiatan-kegiatan hiburan sebelum masuk ke acara ritualnya. Acara ritual. Nah, kita masuk ke acara ritualnya. Seperti apa kira-kira prosesi ritual Tudang Sipulung itu? Nah, kalau ritualnya begini, kan ada ritual yang memang kami anjurkan dari keluarga. Itu ada ayam yang kita potong. Ayam. Nah, potongan ayam itu dibagi. Itu yang sebagian itu dimakan bersama. Nah, kemudian yang sebagiannya itu dibawa yang punya sendiri. Yang punya ayamnya. Berarti tidak satu ekor ya? Iya, enggak, kan maksudnya begini, setiap keluarga itu bawa ayam Oh, sendiri. iya. Nah, dipotong sendiri di atas rumah adat, kemudian itu dibagi, dibelah. Nah, kaki sama sayap, dihidangkan di acara nanti. Kemudian sebelahnya itu dibawa masyarakat pulang ke rumah. Pulang ke rumah. Itu matang atau udah jadi semur rendang itu Pak? Matang? Setelah dimasak. Dimasak Ya, dulu baru dimasak lah dulu. dibagi. Ya. Itu ritualnya. Sampai di situ aja Pak, sampai dipotong ayam, Dimasak. dimasak. Nah, dimasak. Kan selama beberapa tahun setelah kami mengundang pejabat-pejabat, kan kalau yang awalnya tadi dijelaskan Bapak itu hanya potong ayam. Nah, selama ada undang-undang itu, akan usahakan untuk yang menyajikan yang lebih lagi. Nah, beberapa tahun-tahun ke belakangan ini, mungkin di 2020 sama 2021 kami tidak adakan. Karena COVID itu ya. Karena COVID di 2020 ini sempat di bulan 3 kemarin kalau nggak salah tanggal 18. Nah, kami potong sapi. Oh sapi. Iya. Jadi yang menjadi misalnya keharusan lah itu ada nggak minimal? Oh harus potong ayam, harus potong sapi, harus Kalau potong kambing. Gitu. Potong sapi enggak. Potong sapi. Hanya ayam itu ayam ya. Karena semua keluarga bawa ayam sendiri, dipotong. Ada memang yang
kami di sini untuk potong ayam. Kalau- Setelah dibersihkan kan, dibagi, baru dimasak. Nah setelah dia itu dibagi lah, yang kan diikat. Ya. Ayamnya diikat, oh yang ini yang kita anukan di acara nanti, yang ini yang bagian ini yang bawa masyarakat pulang. Kalau potong sapinya itu kalau kita perkirakan ada tamu yang kita undang, Baru potong sapi itu ya. potong sapi, karena masa kita memotong ayam saja baru memanggil gubernur, memanggil bupati. Kalau potong sapi kan artinya dananya besar Pak. Iya. Nah itu siap misalnya kita Ya, akan potong makanya sapi. itu kami bincang-bincang sama warga, bagaimana caranya supaya kita mendapatkan dana untuk beli sapi tersebut. Karena ada gubernur mau datang Iya, misalnya. karena kan kita mau kasih makan ayam saja, apalagi bukan gubernur saja, harus ada pengawalnya. Harus ada pengawal. Pengawalnya dikasih makan juga ya. Iya. Jadi itu yang pertama, itu kami punya acara di sini di Mas Priya. Dan itu artinya apa? Syukuran keseluruhan lah, artinya tanaman. Terkecuali kalau macam buah-buah itu kami adakan juga setiap tahunnya. Kalau musim buah durian itu jadi, ya kami adakan juga syukuran begitu. Macam pesta buah apa semua. Nah itu kan Pak, setelah kegiatan potong ayam dimakanlah tuh ya. Itu ada prosesi lagi Pak setelah itu. Dan itu saya tadi, kemudian di sini kami munculkan juga apa makanan-makanan khas dari daerah kami. Nah, mungkin di sini mungkin belum pernah ada yang makan. Nah, kalau kami itu apa batang pisang, sayur batang pisang. Mungkin kalau di daerah lain mungkin jarang yang makan. Batang pisang iya. Bukan jarang, nggak ada kayak kalau di Jakarta tuh nggak ada Ya, Pak. kalau di sini. Kalau jantung ya, kalau jantung. Bisa. Ini batangnya. Batang pisang. Jadi apa? Iya. Dari sayur. Itu bisa dimakan ya? Iya. Pak Wahyudi pernah? Belum. Itu kami di acara adat itu munculkan makanan-makanan kami dari daerah, kuenya, makanan yang kalau ada yang mungkin yang kalau kami sayur sayur tetu kan biasa, mungkin kalau yang ada mudik, itu sering orang, tapi kalau batang pisang mungkin jarang. Ya, jadi tudang sipulung ya. Bukan lagi jarang, memang tidak ada kecuali bahasa suku kita yang buat begitu. Jadi tudang sipulung itu intinya adalah acara syukuran Pak. Di dalamnya ada makan-makan. Selain makan-makan ada lagi Pak acara lain gitu di kegiatan itu. Nah, itu sih. Itu yang utamanya ya. Nah, Ada kan seni ya, ada seni yang masuk kan, misalnya begini, penjemputan sebelum masuk di perok, ada tari paduka. Setelah tari paduka, setelah selesai tari paduka ada Bapak Dendang. Kemudian setelah masuk menuju ke tempat yang sudah disiapkan, ada kecapi. itu kecapi alat musik. Ya, musik. Ya, kami munculkanlah Semua adat dan tradisi. ya. Tadi yang pertama ada tari padupa. Padupa itu tarian atau tarian khas dari tari penjemputan. Kalau Bapak Dendang termasuk apa tuh? Tarian juga bisa juga? Bukan. Ada lesung yang ada ibu-ibu yang bingung, ada musik-musik yang Numbuk ya, intinya mengeluarkan irama. Kalau menurut Bapak kira-kira Mapa Dendang itu nilai filosofinya apa Pak? Kira-kira apa sih pelajaran yang bisa kita ambil dari Mapa kalau yang Dendang mungkin itu? filosofi dari itu adalah kebersamaan. Kan dengan kebersamaan banyak orang yang memukul lesung itu karena kekompakan, bisa menghasilkan dunia. Bisa kehidupannya jadi berirama ya, seirama. Itu lesung padi kan ya? Ya, lesung padi, ya, kayu. Tapi ada padinya? Enggak ada. Oh, jadi kosong. Mungkin kalau pada zaman dulu ini kali ya, ibu-ibu itu memang terbiasa numbuk bareng. Iya. Gitu ya.
Terus hingga akhirnya Kan mungkin- kalau yang dulu filosofi yang dulu apa kalau yang dulu kan sebelum ada yang namanya mesin giling kan. Iya. Nah, kalau kami di kampung itu panen padi itu bukan dia apa? Tapi ada anai-anai. Nah kan sama tangkai-tangkainya. Iya. Nah itu untuk merontokkan buah padi itu ya pakai lesung itulah. Ani-ani kalau Ani-ani. Iya, nih. Si ani-ani itu konotasinya negatif kalau di bahasa Indonesia ya. Kalau yang mujib yang beras pakai lesung yang bulat lagi. Oh, yang Yang Oh, panjang. iya. Nah, itu jadi beras sudah. Oh, kalau Mapa Dendang lesungnya panjang ya. Nah, Karena kalau- banyak orang yang berbaris di situ ya. Kalau masih berbentuk padi untuk diruntuhkan buahnya tadi itu yang pakai lesung panjang itu. Tapi kalau sudah padinya saja tidak ada sudah tangkai-tangkainya itu mau dibuat jadi beras ya pakai yang lesung bulat. Oh, Yudi ada pertanyaan mungkin? Jadi ada kepercayaan tertentu kalau kita percaya di masyarakat ini, misalnya kalau seperti ini ada roh rohani di mereka tidak seperti itu. Karena kalau di Tanjung Harapan Pak, wilayah Sebatik Timur ada kepercayaan gitu. Istilah tulisnya panretasi. Jadi hasil yang dimakan dibaca-baca nanti dikasih makan ke laut. Jadi istilah mereka. dilarung lah ya. Dilarung di laut. Dilarung di laut. Itu percayaan orang di Tanjung Harapan dan Ngaruh. Jadi istilahnya juga itu kalau Mapa Dendang itu masyarakat kampung, istilah mereka itu di sana. Nah, apakah ada yang sama di sini Pak? Seperti masyarakat kampung, apa adaptasi? Kalau di sini ya lebih kurang lah juga tadi itu. Yang kalau kami di sini yang potong ayam itu tadi kami potong ya dia ambil kakinya satu, kepalanya sama hatinya itu yang kami bawa ke tengah-tengah kebun untuk dikuburkan. Dikubur ya. Ya dikubur ya begitu. Artinya dikembalikan ke Alam. kan kita minta kesyukuran itu dari dia itu. Jadi masa kita mau diabaikan saja begitu tidak ada dikasih. Jadi kembali ke alam. Ya kembali ke alam begitu. Begitu juga di sini. Ada juga ya. Karena di sana itu laut, jadi itu buah Karena laut. sih. Iya. Kalau sini kan dikubur pedulungan gitu ya. Iya. Dikubur itu Pak. Ya dikubur kalau nggak. Wah, ini informasi yang penting sebenarnya untuk dibuat tulisan ya insya Allah nanti berguna untuk memang nanti hasil tulisan kami akan kami kemas gitu Pak menjadi buku untuk anak-anak sekolah gitu Pak. Ya. Untuk anak-anak di sekolah di daerah perbatasan tidak hanya di Sebatik tidak hanya di sini tapi juga di perbatasan lain. Biasa. Ada sengketa tadi di bawah. Waduh. Pak Kades Yang ada saya Abi ini bersama kakak saya Fauzi. Kami mewakili dari tim dosen UHAMKA untuk mencari informasi terkait kebudayaan, terkait berbagai ritual yang ada di Sebatik ini, baik itu dari suku Bukit ataupun yang lainnya. Nah, kemudian kami dapat informasi dari Pak Wahyudi yang memang sudah melakukan penelitian di perbatasan ini, ahli perbatasan lah begitu. Nah, ternyata kami diajak untuk kesini, ternyata memang masih ada ritual ataupun kebudayaan yang memang masih kental di sini. Hampir tiap tahun itu selalu dilaksanakan. Jadi kami nanti mohon izin mungkin akan berkeliling ke sini melihat rumah adat ataupun mewawancara mungkin bapak ataupun tokoh-tokoh adat di sini. Jadi itu maksud kami. Karena data ini wawancara ini nanti akan tadi saya sampaikan akan menjadi tulisan karya ilmiah dan juga karya ataupun buku yang akan diberikan kepada sekolah-sekolah di perbatasan ini begitu untuk meningkatkan salah satunya nasionalisme, kemudian juga jangan sampai hilang budaya seperti yang tadi Bapak sampaikan. Kegiatan ini terus ada nih, karena kalau tidak dilakukan tiap tahun khawatir ya, seperti yang mengkhawatirkan itu. Karena prinsip kami mengatakan biar mati anak jangan mati adat. ya biar mati anak jangan mati adat. Generasi. Betul.
Jadi itu tujuan kami Pak. Jadi memang dalam rangka penelitian. Mungkin ini bukan pertama kalinya Pak Fauzi itu kesini. Ini mungkin yang kedua ya. Yang kedua kali. Yang kedua kalinya. Cuma beda topik saja. beda topik saja. Kebetulan saya ketemu Pak Wahyudi, baru selesai doktor Pak Wahyudi itu. Kami bersedia mengiringi perjalanan kami lah selama di sini sampai dikasih rute. Pokoknya karena dulu kan saya naik pesawat Pak dari Tarakan ke Nunukan lalu nyebrang. Ternyata pesawat udah nggak ada. Naiklah dari Tarakan naik speedboat langsung ke sini itu. Ya lumayan lah perjalanannya. Sakit leher saya mau karena itu. Nah, alhamdulillah Bapak juga Pak Gus Salim bersedia juga, alhamdulillah. Kami ini terima kasih tadi Bapak siapa Pak? Abdul Ghaffar, Pak. Pak? Abdul Ghaffar. Abdul Ghaffar ya. Untuk Bapak? Muhammad Abdul. Muhammad Abdul. Masya Allah namanya Islami semua. Masih menjaga nama-nama Karena memang Islam. kalau kita pikir Pak Sempatik ini kecil. Nah kalau salah satunya tidak dibentengi dengan agama, ya tidak percaya. Betul. Sempatik ini kita nggak tahu ke depannya. Nah, makanya dengan tradisi budaya yang kita sering laksanakan setiap tahun itu kayak bukti bahwa kita harus menjaga budaya dan walaupun kita tahu bahwa kami ini semua perantau. Tapi ya luar biasanya adalah biasanya perantau itu tidak bisa buat komunitas yang memunculkan adat. Kalau di Jawa tuh Pak komunitas perantau itu ya udahlah dia ikut aja sama si empunya wilayah gitu. Inilah kelebihan kami di sini. Artinya kita bisa mempersatukan semua suku yang ada di sini. Jadi adat acara kita itu bukan hanya misalkan dihadiri oleh mereka dari NDA, tapi semua suku ya. Semua. Artinya kita Sama rangkul. suku ya. Iya. Namanya Pak Hikmat Pak ya? Apa sih Hikmat. Himpunan keluarga Mesendren Pulo. Himpunan Himpunan Keluarga Mesendren Pulo. Hikmah. Itu nama apa Pak? Mas Pulung itu nama Nama kampung di Sulawesi. Kalau kita buka sejarah Pak, coba kita buka Mesendren Pulo. Kalau bahasa sejarah kan dulu yang masuk di Mesendren Pulo itu Endrekan, Pindrang, Sidrap, Pare-Pare. Nah hanya kita buka di sejarah itu kemudian Pare-Pare itu keluar dari Mesendren Pulo. Nah kemudian Sidrap keluar dari Mesendren Pulo. Nah sekarang kalau di sebenarnya yang itu tinggal Endrekan dengan Pindrang. Itu kita buka di ada sejarah Mesendren Pulo. yang satunya Tumung Pocoe. Ya. Sope Wajo ya. Tumung Pocoe kalau ini Mas Hendren Pulau. Iya, Endrekan. Mesendren Pulo. Oh, artinya kita adakan Pak, artinya kita meninggalkan kampung halaman di sini. Artinya kita tidak lupakan adat dan tradisi yang ada. Tetap diciptakanlah di sini. Diciptakan di sini. Dan Yang itu paling menonjol di Sebatik ini hikmatnya. Hikmah betul. Kalau Hikmat. saya pribadi ya selama di Sebatik itu hikmat yang menonjol. Karena memang setiap tahun Pak, bahkan kami juga dari pemerintah desa ada kegiatan sering kami bantu. Meskipun ada di Stadion Tanjung Harapan juga Pak pemerintah. Cuma tidak ada organisasi seperti sekarang. Nggak ada hikmatnya ini hanya Memang Pak kan Hikmah ini Ya. organisasi tertua kayak yang di Sulawesi. Nah, Hikmah itu lebih duluan daripada KSSS. itu dia. Nah, itu kalau kita Universitas 45 waktu Andi Sose kan yang pertama anukan organisasi Hikmah ini adalah Andi Sose. Iya. Kalau tidak salah tahun 1929 Pak. sebelum merdeka. Coba kita Mas Hendren Pulo. Itu yang kami perjuangkan. Iya. Apalagi kita tinggal di wilayah perbatasan. Nah, Makan uniknya Pak. Kami adakan kegiatan itu orang dari negara tetangga yang kita undang. Datang ke Malaysia Pak. Mereka bisa melihat tradisi dan budaya kami di sini. Begitu juga mereka ada kegiatan, kita juga dipanggil ke sana melihat adat tradisi mereka. nah itu dia Pak. Ada dari GG, ada dari Tao, ada Bahkan kalau kita di sini DPRD, kalau di sana yang Dato Abdul Pico itu pernah datang ke sini Pak. Di tahun 2020 pas setelah selesai acara kan kebetulan beliau datang. Kebetulan beliau memang bubuhan Mas Hendren Pulo. Abdul Pico, ya. Di Malaysia itu Ya. ada Mas Hendren. Di Malaysia itu hampir di semua Pak ada. Ya.
Di Malaysia ada memang juga kerukunan hikmah di Malaysia. Mereka masuk sini secara tradisional berarti Pak ya? Tidak Kemarin, benar resmi. kemarin saya kebetulan kemarin yang memfasilitasi beliau waktu datang di sini, awalnya sih imigrasi. Kan ini masalah pejabat dari negara sebelah. Mau masuk di sini imigrasi kayaknya takut karena di sini kan banyak ada pos pengamanan kan perbatasan. Kebetulan orang yang termasuk dituakan di Sebatik, Adi Herman, Adi Anden, beliau yang koordinasi dengan imigrasi Nunukan. Kami masukkan surat ke imigrasi di sini dengan arahan dari sana. Jadi daftar nama-nama yang kemarin ada kalau tidak salah 15 orang. Abdul Yunus Pico, beliau adalah anggota DPR dari perwakilan Sebatik untuk di Malaysia. Nah justru itu, ya disitulah Pak kan para sesepuhnya, para orang-orang tua sudah memperjuangkan adat. Kalau itu tidak dibuat satu dokumentasi, anak-anak kita nanti nggak tahu, mungkin aja suatu hari nanti akan hilang gitu. Jadi jangan sampai generasi ke depan kita tidak tahu sama jati diri mereka sendiri gitu, berasal dari mana. Ya kebetulan sih yang sekretarisnya di sini, ya paling sampai di laptop saja. Kebetulan laptop saya kemarin hilang semua data. Ya paling kalau ada sekarang yang masih ada yang di YouTube itu tentang kegiatan itu paling itu sih. Itu di YouTube ada Pak ya sekarang ya acara-acara yang dilakukan. Lebih kemarin mungkin karena merasakan sebenarnya kalau secara organisasi kami ini di Sebatik hanya ranting dari Nunukan. Tapi kami yang besar. Tapi di sini yang besar malah ya. Iya, inilah kemarin yang jadi. Ya, ini kan Dr. Heru itu tahun kemarin dia sebagai ketua DP Hikmah Kalimantan Utara. Ya. Karena sebelumnya kami masih mengikuti di Kaltim. Setelah kalau tidak salah di 2020 kemarin di bulan April ikut pembentukan pengurus Hikmah DPW di Tarakan. Ini yang mungkin jadi pukulan di DPD Kabupaten. Kenapa ramainya di sini? Menukan yang sebagai induk dari kami, karena kami hanya ranting, mungkin ke sini. Nah, mungkin karena itu apa faktornya Pak? Kira-kira kok bisa ramainya di sini? Mungkin karena tahu banyak keluarga dia yang ketiga, mungkin ada cara mempersatukan. Mungkin yang dia jadi kami sama kebetulan yang penggagas kami di sini Pak Norman, beliau adalah Presiden Angkatan Laut. Itu yang kami sering pegang bahwa di dalam kerukunan ini karena kedua kerukunan kekeluargaan, yang pertama yang dia mencari nama dan mencari untung itu akan dibuat yang sendiri. Nah mungkin dinunukan yang begitu karena orang yang jadi ke masalah apa untung ruginya saya ikut di sini, jadi begitu lah. Kemarin dinunukan karena sempat masuk juga di pengurus dinunukan berapa bulan mau diadakan pembentukan pengurus. Nanti mungkin karena terlalu saya kalau memang nunukan tidak bisa, bagaimana kalau pengukuhan pengurus DPD diadakan di Sebatik? Mungkin karena merasa malu orang nunukan. Ya karena kita memang melihat ini partisipasi masyarakat itu luar biasa. Bahkan kegiatan itu yang unik ya. Jadi masyarakat itu membawa ayam, Pak, itu satu pasang. Ayamnya satu pasang berarti. Itu dibawa ke balai adat, nah di sana dipotong, di sana dimasak ramai-ramai. Jadi semangat kegotong royongan itu yang saya sangat luar biasa melihat. Jadi semua wajib masyarakat bawa ayam ke Sumada, bawa beras, bawa ini. Nah, mungkin di Nunukan itu nggak sanggup mereka lakukan seperti itu. Mereka mau lakukan tapi butuh dana. Nah kalau kami Pak, alhamdulillah walaupun dana kami minim, tapi kita bisa buat kegiatan yang besar Sebatik. Nah, karena itu tingkat partisipasi masyarakat itu yang luar biasa. Oke, everybody, ini dia rumah adat Hikmah Sebatik yang di dalamnya ada alat lesung untuk melakukan tradisi Mapadendang. Mapadendang itu adalah salah satu prosesi yang dilakukan ketika
Tudung Sipulung. Tudang Sipulung. Ini ya lesungnya ya. Jadi baju warnanya ungu ya. Warna dari khas Kabupaten Entekang. Itu. Baru diberitakan di Sebatik News saya bilang tadi. Pentahelix Media itu. Ada di posting. Prosesinya lebih lengkap. Prosesinya di Sini. Sebatik News TV ya. Ada semua di situ ya. Ada waktu ya Punya acara Sebatik ya. beliau kan kemarin waktu Pak Khairul Datang. ya. Kemarin seperti Ada Marsnya juga ya, Mars. ada Mars Hikmah. Marsikmah. Pokoknya lengkap lah ya di Sebatik Kalau News. melihat prosesinya lagi aja nih. Di situ ada semua ya. Tinggal kortesi aja lah. Kita acara Hikmah Sebatik. Ungu sebagai tanda masyarakat Entekang. Makanya kemarin di Cafe Hasana ungu ya. Bisa jadi tuh. Nggak sengaja ya.